有本事和我单打独斗！如果你装大天王吗？才不会用得着你，聘天阳丹啊！日后若有人动到了什么不该动的地方，站在我身后，我可以保护。如何保护好你？没想到你，陈师妹。哎，那是谁啊？技能抵挡。你姐又是什么来头？还打不过一个青铜势力的弟子，可得小心，人家阴你。懒得与你多费口舌。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-594-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 593. Sebelumnya, Muyun telah berhasil menyerap seluruh kekuatan peri emas yang membuatnya mengetahui di mana saja lokasi dari token peri emas dan juga prestasinya. Mereka pun berpisah, tapi di tengah perjalanan, Qiao Xinyu memberitahu kalau dia tahu di mana letak lokasi dari harta peri emas berada. Jadi sebagai balas budi atas penyelamatan yang Muyun lakukan, dia pun membawa mereka pergi ke sana. Hanya saja yang bisa memasuki tempat itu cuman Muyun saja. Karena itulah dia masuk ke dalam gua dan bertemu dengan seekor serigala besar bernama Jia. Tidak hanya itu, namun di sini juga ada gelang penyimpanan di mana terdapat banyak harta, namun ada kotak emas yang tak bisa dirinya buka. Padahal di dalam kotak emas itu ada sesuatu yang diinginkan oleh Jia. Muyun berjanji setelah kekuatannya pulih dia akan membuka segel tersebut. Sementara di sisi luar, ada beberapa orang yang hendak melakukan sesuatu kepada kedua gadis ini. Tapi untung saja Muyun datang di waktu yang tepat dan menghabisi salah satu pria di sana. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Yankin setelah kesal dan apa yang Muyun lakukan, ia langsung saja melakukan penyerangan untuk bisa menghabisinya. Tapi sebelum bisa menyentuh Muyun, dia langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Tidak hanya itu, mereka juga bermain-main. Sementara Muyun sendiri menanyakan kondisi dari Qian Xiao dan juga Chu Yunju. Mereka senang Muyun bisa datang di waktu yang tepat, karena jika tidak, kedua pria itu pasti sudah menodai mereka. Yan Qi menantang Muyun untuk duel 1 lawan 1, karena dia yakin Muyun pasti akan kalah darinya. Tapi Yan Qi terlalu besar kepala, karena menghadapi Jia saja dia kesulitan. Bahkan bagi Chu Yunju, dia itu sangat lemah dan tidak layak untuk menantang Muyun. Tapi dia itu malah mengaku kalau Muyun adalah miliknya, yang membuat Chu Yunju malah menjadi salah tingkah. Sambil malu-malu, ia berusaha menjelaskan perkataannya. Sementara Yan Qi yang sudah terkubur segera dikencingi oleh Jia. Muyun membenarkan kalau di dalam sana memang ada banyak harta. Jadi Qian Xiao dirinya berikan pil untuk bisa membantunya memperkuat tubuh. Ini semua adalah pil energi langit kelas tertinggi. Jadi sangatlah membantu Qiao Xin untuk bertambah kuat. Ini tentu saja membuat Qiao Xin senang. Apapun yang Muyun butuhkan, aliansi obat surgawi pasti akan berusaha untuk membantunya. Tapi bagi Chu Yunju, Muyun tidak perlu meminta bantuan kepada mereka. Sebenarnya pil ini sudah sangat banyak, namun Muyun teruslah memberikannya hingga Qiao Xin memberitahu kalau cincin peri ruangnya sudahlah hampir penuh. Alhasil Muyun pun menghentikannya. Sesaat kemudian mereka melihat ada sebuah pilar cahaya yang kemungkinan seseorang telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya disentuh.才不会用得着你，聘天阳丹啊！日后若有人动到了什么不该动的地方， Jadi Muyun bersama yang lainnya pergi ke sana. Namun ada beberapa orang yang sudah lebih dahulu tiba. Para murid penasaran getaran besar apakah itu. Di sana sudah ada Ryusu yang meminta para murid yang telah mendapatkan token peri emas untuk maju ke hadapannya, supaya mereka bisa bersama-sama membuka prestasi itu. Hanya saja Ryusu kembali dipertemukan dengan Muyun. Ia tentu saja masihlah mengenalinya. Namun Ryusu cukup terkejut karena bagaimana bisa Chu Yunju bisa bersama dengan Muyun. Chu Yunju penasaran apakah yang telah dia temukan, di mana ia meminta semua orang untuk melihat kalau Denny telah menemukan lorong menuju prasasti peri emas.
Tapi untuk bisa membukanya dibutuhkan 18 token peri emas agar bisa membukanya bersama-sama. Ye Rusing berjanji setelah membuka lorong ini, maka Chu Yunju harus berdiri di sampingnya, karena dia itu akan selalu melindunginya. Namun Chu Yunju menjelaskan kalau dia sudah memiliki pelindung yang tidak bukan adalah Mu Yun itu sendiri. Ye Rusing hanya tertawa saja karena baginya Mu Yun hanyalah seorang sampah. Bahkan dia itu telah bisa melindungi 1 token peri emas. Jadi tidaklah mungkin bagi Mu Yun untuk bisa melindunginya. Akan tetapi Chu Yunju tidaklah mempedulikan hal tersebut. Karena baginya sampah yang dia bicarakan itu adalah Ye Rusing sendiri. Ia cukup terkejut melihat Mu Yun yang telah naik ke tingkat peri langit secepat itu. Jadi dia ingin melihat sudah seberapa banyak kemampuan yang Mu Yun miliki. Serangan yang Ye Rusing lakukan dan mudah Mu Yun hancurkan. Di mana ini tentu saja membuat semua orang terkejut, begitu pula dengan para murid di bawah. Mereka penasaran siapakah pria itu karena bisa menahan 1 serangan Ye Rusing. Perhatian juga tidak lepas dengan 2 gadis cantik di sampingnya. Bagi mereka, Mu Yun sudah menang lebih dahulu. 站在我身后，我可以保护我。如何保护好你？没想到你，陈师妹。哎，那是谁呀？技能抵挡，他就赢麻了。 Di sini, Chu Yunju menghentikan tindakan Ye Rusing. Karena jika dia berani menyentuh Mu Yun, maka dia akan meminta ayahnya untuk mengusirnya dari aliansi langit 3 kutub. Ye Rusing tidaklah takut karena bagaimanapun dia adalah jenis nomor 1 dari divisi luar aliansi. Tapi Chu Yunju kembali memberikan ancaman, di mana kali ini dia membawa nama kakaknya. Alhasil, Ye Rusing pun tidak berani lagi. Mu Yun penasaran siapakah kakaknya itu. Tapi bagi Chu Yunju yang perlu Mu Yun khawatirkan adalah siapa ayahnya. Sesaat kemudian, Jiang Lan dan Ye Rusing pun datang. Mereka penasaran mengapa Ye Rusing bisa kalah dari 2 murid berkekuatan tipe perunggu. Selain itu, Ye Rusing meminta Mu Yun berhati-hati. Karena bagaimanapun, Ye Rusing ini sering menggunakan cara licik dalam mengatasi musuhnya. Ini tentu saja membuatnya kesal karena dia itu sudah berkhianat dengan cara mendukung orang luar. Perkataan itu sama saja dengan menganggap kalau Chu Yunju juga adalah seorang pengkhianat. Seketika saja Ye Rusing pun terdiam. Ia tidak membahas hal itu lagi dan berhubung mereka semua sudah berkumpul, ia ingin mereka mengeluarkan token peri emas. Di mana Ye Rusing memiliki 4 sementara Ye Rusing memiliki 5 dan Mu Yun hanya 1 saja. Ini pun membuat Ye Rusing mentertawakannya. 你姐又是什么来头？还打不过一个青铜势力的弟子，可得小心，人家阴你。懒得与你多费口舌。我有4块，我有1块。 Tapi sesaat kemudian, Hidayang datang dan memberikan 2 token peri emas kepada Mu Yun. Melihat hal itu tentu saja membuat Ye Rusing kebingungan karena bagaimana bisa dia memanggil Mu Yun sebagai senior. Namun Hidayang tidaklah menanggapinya. Ye Rusing masihlah menganggap remeh Mu Yun. Tapi jika dia memiliki banyak token darinya, maka dia rela memanggilnya sebagai kakak. Sesaat kemudian, teman-temannya pun telah datang dan memberikan token peri emas lagi kepadanya. Dan begini maka Mu Yun sudah memiliki 9 token peri emas. Ye Rusing masihlah belum bisa menerima hal ini dan menganggap semua itu adalah palsu. Tapi Mu Yun segera menyerahkan token-token itu kepada gerbang, begitu pula dengan yang lainnya. Pada akhirnya gerbang pun terbuka, yang berarti token Mu Yun tidak ada yang palsu. Jadi Chu Yunju memintanya untuk segera memanggil Mu Yun sebagai kakak. 我有金仙令在此，点知金仙悲起。 快叫大哥！ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Jiang Lan dan Ye Rusing terlihat memberikan pujian kepada Mu Yun. Sementara Ye Rusing sudah babak belur dan sangatlah kesal dengan Mu Yun. Ia berjanji akan membalas apa yang telah dia perbuat kepadanya. Sepertinya hanya mereka berempat saja yang masuk ke dalam tempat itu. Dan di saat terus melakukan perjalanan, Mu Yun merasa ada yang aneh pada jalur di depan sana. Sementara Ye Rusing yang tidak terlalu peduli memutuskan untuk terus maju. 待我得到金仙杯。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.